Bab 226-230. Uhuk, uhuk, Yukuan, kamu masih ingin melakukan kejahatan berikut. Kaisar hantu kembar juga berkata dengan lemah dan marah. Biasanya, hantu musim semi yang terpencil ini tidak sebaik anjing di depannya. Meskipun dia hanya setengah dari kekuatan si kembar, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan kaisar petarung bintang 6 manusia. Ketika kedua bagian itu benar-benar terintegrasi, maka kekuatannya juga sangat tirani, dan hantu musim semi yang terpencil ini hanyalah badut yang melompat di atas balok. Tapi sekarang berbeda. Kaisar hantu kembar baru saja menembus segel, dan kekuatan mereka kurang dari 1/10. Selain itu, Kaisar hantu kembar dibagi menjadi dua oleh pembangkit tenaga listrik di dalam Suan Santian dan disegel di Gunung Merah dan Hutan Mayat Yin. Kombinasi dari dua bagian adalah Kaisar hantu kembar yang sebenarnya. Daun merah. Pergi. Tidak akan ada kekurangan dari mereka yang berjanji padamu sesudahnya. Hantu Yukuan juga memandangi Kaisar hantu kembar dan hantu-hantu di depannya dengan kebencian. Aku akan menahan hantu-hantu untukmu, dan kamu bisa melakukan sisanya sendiri. Hong Ye bukan orang bodoh, dan secara alami mengetahui angan-angan hantu di musim semi. Hantu di musim semi yang tenang ingin berurusan dengan Kaisar hantu kembar, tetapi dia menangani hantu dan roh sendirian, meninggalkan yang sulit untuk dirinya sendiri dan yang mudah baginya. Setelah Hong Ye selesai berbicara, dia juga bergegas maju lebih dulu, dan kemudian aura Kaisar Do Bintang 6 yang menakutkan juga ditampilkan secara penuh. Petik 2. Yukuan, kamu akan menyesali keputusanmu. Hantu-hantu belum selesai berbicara, tetapi terus-menerus menghadapi serangan daun merah. Lagi pula, kekuatan pembangkit tenaga listrik Do di Bintang 6, hantu-hantu tidak berani membedakan hati, atau Anda akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Oke, Yukuan juga diam-diam memarahi, wanita ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar, meskipun pertempurannya dengan hantu-hantu tampaknya ditekan di mana-mana, tetapi Yukuan juga jelas merasa bahwa Hong Ye telah mempertahankan tangannya, sebaliknya ketika pembangkit tenaga listrik Do Emperor Bintang 6 berurusan dengan hantu-hantu di puncak Kaisar Do Bintang 4, itu juga merupakan penindasan instan. Tapi Yukuan sudah terlambat untuk terganggu saat ini. Lagi pula, dia sudah merencanakan rencana ini sejak lama. Roh hantu Yukuan menemukan caranya di beberapa buku kuno Suan Santian. Orang-orang di dunia hantu dapat terus memperkuat diri dengan melahap jenisnya sendiri. Jika Yukuan dapat melahap sebagian dari Kaisar hantu kembar yang terluka ini, maka kekuatannya tidak diragukan lagi. Itu akan meroket, dan akan mudah untuk berurusan dengan separuh lainnya dari Kaisar hantu kembar. Menderita sampai mati. Setelah Yukuan selesai berbicara, energi hantu hitam yang aneh langsung menutupi tubuhnya, dan kemudian rantai yang agak gelap terbang keluar dari tubuhnya. Dengan warna hitam yang mengerikan, dia menyerang Kaisar hantu kembar yang terluka. Rantai jiwa. Kaisar hantu kembar juga cukup terkejut. Yang disebut rantai jiwa adalah metode unik di dunia hantu mereka, dan hanya mungkin untuk menampilkannya ketika energi hantu di dalam tubuh kuat sampai batas tertentu. Karena sumber kekuatan Soul Chain adalah energi hantu. Setelah dikejutkan untuk waktu yang singkat, Kaisar hantu kembar juga perlahan menjadi serius, dan kekuatannya berada di tingkat Kaisar hantu kelas 6. Kaisar hantu kelas 1 sama dengan Kaisar petarung bintang 1, dan seterusnya, tetapi sekarang karena dia baru saja menembus segel, kekuatannya belum kembali ke puncak, lalu diserang oleh Wu Jiang dan Hudu, jadi kekuatan saat ini juga kurang dari 1. Namun saat ini, kekuatan Kaisar hantu kembar juga sebanding dengan Yukuan, namun energi hantu di tubuhnya lamban, tidak sekuat hantu Yukuan. Melihat rantai hitam dengan energi menakutkan menyerangnya, Kaisar hantu kembar juga mendengus dingin, dan kemudian rantai yang lebih tebal dari hantu mata air terpencil muncul seketika, dan kemudian keduanya terbanting bersama dengan kejam. Meskipun rantai pengunci jiwa yang ditampilkan oleh roh hantu Yukuan relatif kecil, itu lebih baik daripada pasokan energi hantu yang konstan di dalam tubuh, sehingga staminanya juga sangat besar, tetapi di sisi lain, rantai-rantai jiwa yang ditampilkan oleh kembar Kaisar hantu cukup tebal, tetapi cederanya serius, dan juga tampaknya sedikit kekurangan stamina, dan juga perlahan menghadirkan fenomena sepihak. Gelombang 8-1 Gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Sabu-sabu. Saat berikutnya, rantai pengunci jiwa yang menyebar dari tubuh Kaisar hantu kembar langsung hancur, dan kemudian Yukuan juga memiliki senyum aneh yang membumbung ke langit, dan mengendalikan rantai pengunci jiwa untuk menghantam tubuh Kaisar hantu kembar dengan satu meniup.
Susu. Melihat bahwa rantai pengunci jiwa yang dia lempar telah mengunci kaisar hantu kembar secara tiba-tiba, hantu dari mata air terpencil bahkan lebih aneh lagi. Kemudian tangan Yukuan yang agak ilusi juga langsung menarik rantai-rantai jiwa, dan menariknya kembali dengan kejam, dan pemandangan aneh muncul. Saat rantai jiwa Yukuan mengunci tubuh kaisar hantu kembar, Yukuan menarik dengan erat, dan jubah hitam yang menutupi tubuh kaisar hantu kembar runtuh seketika, memperlihatkan gambaran yang agak menakutkan, wajah. Ini, Hong Ye juga sengaja menahan tangannya, jadi dia terus berurusan dengan roh hantu, selama dia memegang hantu-hantu itu, tidak perlu membunuhnya. Tapi saat kaisar hantu kembar mengungkapkan warna aslinya, bibir Hong Ye Bei juga sedikit terbuka, terlihat sangat terkejut. Seluruh tubuh kaisar hantu kembar, sisi kiri dan kanan sangat jelas. Satu sisi memiliki warna dan kulit, sedangkan sisi lainnya kosong, seperti selembar kertas kosong yang membuat orang bergidik. Tunggu, nafas ini. Bagaimana aura kaisar hantu kembar ini mirip dengan klan jiwa? Ilusiku. Hong Ye juga bergumam pada dirinya sendiri, karena dengan kekuatan Hong Ye yang kuat, dia juga merasakan rasa yang akrab pada kaisar hantu kembar. Susu, sudahkah kamu menunjukkan warna aslimu sekarang? Hantu Yukuan juga menatap kaisar hantu kembar dengan keserakahan yang tebal di matanya, dan banyak air liur keluar dari mulutnya, yang terlihat agak tidak senonoh. Batuk, batuk, batuk. Aku tidak berharap kamu melakukan begitu banyak hal baik, Yukuan, selama aku disegel. Kaisar hantu kembar terbatuk lebih keras. Jelas, rantai hantu dari hantu Yukuan langsung menembus sambungan tubuhnya. Karena jiwanya sendiri, dia juga lebih lemah. Bukankah rasa rantai jiwa ini tidak enak? Xie Yin gelombang Yukuan juga terlihat sangat aneh, dan kemudian menatap kaisar hantu kembar yang lemah di depannya. Kamu, siapa kamu? Uhuk, uhuk, uhuk. Kaisar hantu kembar tenang beberapa saat yang lalu, tetapi ketika Yukuan memanggil Yin jahat, napasnya tiba-tiba menjadi bergolak, pupilnya terbuka lebar, dan hantu mata air yang tenang di depannya menyengat, jelas tidak bisa dipercaya. Orang awam tahu bahwa kaisar hantu kembar adalah satu kembaran, yang terdiri dari dua bagian. Kekuatan puncaknya telah mencapai tingkat kaisar hantu kelas 7, dan terkenal dengan keganasannya. Namun sangat sedikit orang yang mengetahui identitas sebenarnya dari kaisar hantu kembar, belum lagi mereka yang masih mengetahui namanya, dan tidak banyak orang di seluruh dunia hantu. Mengatakan, kamu siapa? Kaisar hantu kembar juga meraung, karena dia merasakan bau yang akrab dari rantai kunci jiwa, tetapi dia tidak tahu siapa mata air terpencil di depannya. Hahaha, Xie Yin, kamu benar-benar pelupa. 100 tahun yang lalu, desa Daoxiang, apakah kamu masih ingat? Saat Yukuan berbicara, matanya memerah, dan niat membunuh yang menakutkan langsung dilepaskan, giginya terkatup rapat, dan suara berderit sepertinya bisa memakan jenderal mentah kaisar hantu kembar itu. Desa Daoxiang, bagaimana mungkin? Kaisar hantu kembar juga memandangi hantu-hantu di depannya dengan ketakutan seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Mungkinkah itu kamu? Kaisar hantu kembar juga sepertinya mengingat sesuatu, lalu berkata tertegun. Ribuan tahun yang lalu, perang antara kalian dari dunia hantu dan Suan Santian tidak terkendali. Di tepi Suan Tian-san, ada sebuah desa kecil bernama Desa Daoxiang. Ada ratusan keluarga yang tinggal di desa kecil itu. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, semua orang hidup dalam harmoni dan hidup dengan cukup bahagia. Sampai kedatangan kalian para iblis, itu benar-benar berubah, semuanya telah berubah. Yukuan juga meraung dengan murid merah. Kaisar hantu kembar juga mengingat sesuatu saat ini. Ketika dunia hantu baru saja menginvasi Suan Sansan 1000 tahun yang lalu, dia benar-benar mengalami desa sekecil itu, tetapi dia tidak melakukannya. Hah! Hong Ye di samping juga meledak dengan semangat juang yang besar, langsung menjebak roh hantu, dan kemudian mata indah itu menoleh sedikit, menatap hantu mata air terpencil. Kaisar hantu kembar di depannya sudah menjadi tubuh jiwa saat ini, tetapi yang aneh adalah energi hitam aneh terus-menerus terjerat dalam jiwa, sehingga terlihat sangat aneh, dan rantai jiwa gelap juga terhubung, dari tubuh hantu di musim semi yang tenang. Pada kaisar hantu kembar, Hong Ye samar-samar merasa bahwa 3 orang di depannya tampaknya adalah tubuh jiwa. Sial, roh hantu juga meledak dengan kekuatan besar, mencoba melepaskan diri dari pengepungan daun merah, tetapi kekuatan pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 6 tidak bisa diremehkan, sehingga juga terjebak, tetapi hantu-hantu itu melawan merah daun-daun. Serang,
sambil melihat Kaisar Hantu Kembar. Karena hantu-hantu jelas merasakan fluktuasi yang lebih lemah dari Kaisar Hantu Kembar, itu jelas efek dari apa yang disebut rantai kunci jiwa, bahkan roh hantu-hantu yang kuat ke tingkat puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4 tidak akan menyadari rantai kunci jiwa, dari sini cukup untuk melihat kekuatan rantai jiwa ini. Apakah kamu tahu bahwa aku dulu memiliki keluarga beranggotakan 4 orang tuaku, saudara laki-lakiku dan aku, tetapi karena kehadiranmu, tidak satu pun dari kami di desa Daoxiang yang selamat. Ratusan keluarga di desa Daoxiang dibunuh secara brutal olehmu. Saya tidak di rumah saat itu. Ketika saya kembali, saya baru saja sampai di pintu masuk desa, dan saya mencium bau darah yang kuat. Kemudian saya melihat lebih dekat dan seluruh desa dipenuhi darah. Saya menangis dan berlari pulang seperti orang gila, dan ada sungai darah di depan saya. Orang tua dan saudara laki-laki saya semuanya dalam genangan darah. Mereka menahan napas terakhir dan mengatakan kepadaku untuk tidak membalas dendam, tetapi untuk hidup sendiri, dan kemudian mereka menutup mata dan tidak bisa membuka mata mereka. Aku mencoba yang terbaik untuk memohon agar mereka tidak mati, tetapi mereka baru saja mati di depan mataku. Sama seperti itu, orang tua dan kakak kesayanganku. Petik 2. Kamu tahu, aku baru berumur 12 tahun saat itu. Itu karena kesalahan kalian para iblis, kalian benar-benar pantas masuk neraka. Untuk merencanakan balas dendam ini, aku menjadi tidak manusiawi, bukan hantu, untuk mengirimmu ke neraka. Yukuan Ghost juga berkata dengan bersemangat, dan ada beberapa orang tak dikenal di mata merahnya. Cairan mengalir keluar. Batuk-batuk-batuk. Itu hanya sekelompok semut, bunuh dan bunuh. Kaisar Hantu Kembar juga cukup menghina, dan orang-orang yang mati di tangannya mungkin setinggi Hongshan. Susu. Setelah Yukuan Ghost selesai berbicara, niat membunuh yang kuat muncul di matanya, dan dia meremas tangannya, dan tiba-tiba kekuatan yang menakutkan muncul. Dengan bantuan rantai pengunci jiwa yang menghubungkan keduanya, Kaisar Hantu Kembar juga menyeringai kesakitan, berdiri. Terobosan. Kaisar Hantu Kembar juga gemetar hebat. Dia bisa merasakan bahwa hantu mata air terpencil pasti tidak akan membiarkannya pergi hari ini. Kekuatan menakutkan ini berpikir untuk binasa bersama. Sial, jangan menahanku jika kamu ingin mati. Kaisar Hantu Kembar juga berteriak keras, dan kemudian energi hantu yang tersisa di tubuh juga mengalir, mencoba melepaskan diri dari rantai hantu mata air terpencil. Rantai jiwa, jika begitu mudah untuk dilepaskan, maka itu tidak layak untuk gelar ini. Tidak peduli bagaimana Kaisar Hantu Kembar berjuang, dia tidak pernah melepaskan diri dari belenggu rantai jiwa. Menyaksikan hantu mata air terpencil bergerak ke arahnya selangkah demi selangkah, Kaisar Hantu Kembar merasakan niat membunuh yang mengerikan untuk pertama kalinya. Xie Yin, aku bersumpah di awal bahwa aku pasti akan membunuhmu di kehidupan ini dan membalaskan dendam ratusan orang yang meninggal di desa Daoxiang kita. Terima persidangan. Roh hantu Yukuan juga berjalan menuju Kaisar Hantu Kembar selangkah demi selangkah, berbicara terus-menerus, tetapi energi hantu di tubuhnya menjadi semakin padat, jelas bersiap untuk serangan umum yang menakutkan. Bajingan kecil, kalau begitu kamu salah. Kaisar Hantu Kembar juga tertawa, dan saat berikutnya, tubuh jiwa yang diikat oleh rantai jiwa juga langsung mengembang, seperti balon yang akan mengembang. Tidak, itu penghancuran diri. Hong Ye juga terkejut, dan kemudian dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hantu mata air terpencil, hantu-hantu, dan Kaisar Hantu Kembar, dan dengan cepat mengabaikan mereka di luar sumur. Penghancuran diri yang mengerikan seperti itu ada di dalam sumur yang kecil dan sempit, ruang, maka kekuatan ledakan yang dihasilkan tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Aku harap kalian semua tidak mati, jika tidak, kesepakatan kita adalah. Hong Ye juga melihat ledakan setinggi langit di dalam sumur, lalu dia membuka sedikit bibirnya. Batuk, batuk, batuk. Petik 2. Sosok gelap juga muncul di depan Hong Ye dalam sekejap, sangat lemah, seolah bisa menghilang kapan saja. Hong Ye tidak banyak bicara. Melihat luka pada hantu Yukuan, itu pasti disebabkan oleh Kaisar Hantu Kembar, tapi sekarang hantu Yukuan memiliki aura Kaisar Hantu Kembar di tubuhnya, yang juga sangat mengejutkan bagi Hong Ye. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berhenti, dan kemudian membawa hantu dari mata air terpencil dan pergi dengan cepat, menuju ke suatu tempat dengan hantu yang sangat kuat. Hantu Yukuan terluka sangat parah saat ini, tetapi dia kekurangan nafas dari Kaisar Hantu Kembar. Jelas, setelah ledakan,
Kaisar Hantu Kembar telah ditundukkan oleh Yukuan. Di dalam sumur kering, di lorong sempit, roh hantu juga terluka oleh ledakan yang mengejutkan, tetapi pada saat ledakan, hantu-hantu samar-samar melihat bahwa Kaisar Hantu Kembar sepertinya ditelan langsung oleh hantu orang terpencil. Musim semi, Kimei merasa ada sesuatu yang bergetar hebat di belakang gerbang raksasa hitam, dan kemudian terdiam lagi, berpikir sia-sia, dan kemudian diam-diam meninggalkan sumur kering. Hal yang paling mendesak adalah memulihkan cederanya terlebih dahulu. Sungguh aneh bahwa lorong sempit di sumur kering itu tidak rusak setelah ledakan yang mengejutkan itu. Ketenangan dipulihkan di sumur kering. Tuan, maukah kamu melakukan ini? Di dalam gua yang sunyi, seekor serigala yang dikelilingi oleh guntur tertutup rapat oleh seberkas sinar bulan, katanya juga. Melihat lebih dekat, ini adalah Raja Serigala Guntur Perak Chang yang bertarung dengan Harimau Suci Api Surgawi sebelumnya. Namun, saat ini, ukuran Raja Serigala Guntur Perak Chang juga telah banyak menyusut, dan kekuatannya juga jauh lebih lemah. Hehe, jangan khawatir, anak ini layak mempelajari teknik pesawat ulang-alik saya, lagi pula, saya merasakan rasa yang akrab darinya. Xiao Yue juga tersenyum. Jangan bicara, mari pulih dari lukamu. Aku sudah membuat kesepakatan dengannya, dan ketika umat manusia ini berakhir, itu akan membuatmu mendapatkan kembali kebebasanmu. Kata Xiao Yue sambil tersenyum. Ya, Raja Serigala Guntur Biru Perak berkata dengan penuh semangat, meskipun dia dipanggil dengan keterampilan bertarung pemanggilan sebelumnya, tetapi karena orang di depannya mengatakan ada jalan. Xiao Yan ini punya banyak rahasia, menarik dan menarik. Seorang pria berjubah merah juga memandang Xiao Yan dan mereka bertiga dari kejauhan dan berbisik. Di dalam sumur kering, ada banyak lorong, dan di antara lorong itu, ada dua sosok yang dikenal, Mu Yingying dan Tianhuo Shenghu. Harimau besar, apa yang ada di dalam sumur ini? Mengapa aku merasakan aura yang sangat menakutkan dan aneh? Mu Yingying juga berkata perlahan, dengan kekuatan Mu Yingying di puncak Kaisar Dou Bintang 4 saat ini, dia juga merasakan aura yang agak kuat di kedalaman sumur kering ini, napas, jadi dia berbicara. Sumur ini adalah sumur penekan hantu. Menurut legenda, itu didirikan oleh kekuatan besar Suan Santian untuk menekan dan menyegel hantu yang kuat. Sumur itu misterius dan memiliki batasan yang sangat kuat. Orang biasa tidak bisa masuk ke sini. Namun, kekuatan hantu ini juga sangat tirani, dan dikenal sebagai Kaisar Hantu Kembar, tetapi, Kaisar Hantu Kembar, ini memiliki dua bagian, satu bagian disegel di tempat lain, jika tidak, kekuatan keduanya sebanding. Pembangkit tenaga puncak dari Kaisar Petarung Bintang 7 manusia. Tianhuo Shenghu yang tampak seperti manusia juga berkata sedikit, jelas ada ketakutan dalam kata-katanya, karena kekuatan Kaisar Hantu Kembar ini terlalu kuat gelombang, jadi selalu ditekan di sini. Namun, Harimau Suci Api Surgawi juga menjadi tenang. Lagi pula, Tuan sebenarnya dari hutan mayat infernal memiliki tugas untuk menjaga dan menekan sumur penekan hantu yang disegel oleh Kaisar Hantu Kembar, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dan meskipun mereka turun ke kota hantu, itu hanya di pinggiran sumur. Adapun pusat kota hantu, ada batasan yang sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa masuk bersama mereka. Alasan mengapa Tianhuo Shenghu menemani Mu Yingying di sini adalah karena api biru di tubuh Mu Yingying tampaknya sangat kuat. Itu adalah api paling kuat yang pernah dilihat oleh harimau api suci surgawi. Tidak satu pun dari mereka. Selain itu, Mu Yingying juga memberikan banyak api biru kepada harimau api surgawi sebelumnya, sehingga kekuatan harimau api surgawi terus meningkat, jadi apa yang dikatakan harimau api surgawi adalah untuk melindungi Mu Yingying ini di titik ini, persaingan menjarah. Bagaimanapun, ini adalah leluhur kecil, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya, dan harimau suci api surgawi tidak meragukan tingkat nyala api yang menakutkan di tangan Mu Yingying. Luo Guang, apakah kamu yakin Xiao Yan ada di lantai 3? Seorang wanita cantik juga berbicara perlahan. Jangan khawatir, aku tidak salah, aku melihatnya memasuki lantai 3 hutan mayat neraka dengan mataku sendiri, jadi aku tidak bisa berbohong padamu. Luo Guang juga tersenyum dan menyentuh perutnya. Jika itu masalahnya, ayo pergi, Xiao Yan memiliki apa yang aku butuhkan. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengabaikan Luo Guang dan langsung pergi ke kedalaman lantai 3. Namun, kekuatan wanita ini juga sangat tidak lemah, pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou di bintang 4. Menambahkan Luo Guang,
Sangat mengesankan bahwa dua pembangkit tenaga listrik tahap akhir Doudi Bintang 4. Meskipun aku tidak tahu apa yang harus dilakukan denganmu, Xiao Yan, tapi menurutku itu bukan hal yang baik. Xiao Yan, kamu harus meminta lebih banyak kebahagiaan pada dirimu sendiri. Luo Guang juga diam-diam berkata dan mengikuti. Ketika Xiao Yan sedang berjalan, dan Xiao Yan tiba-tiba bersin tanpa alasan yang jelas. Ini benar-benar aneh. Setelah berbicara, Xiao Yan juga menyentuh hidungnya. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak masuk angin. Dia memiliki nyala api yang menakutkan di tubuhnya, dan dia paling tidak mungkin masuk angin. Xiao Yan, apa kamu baik-baik saja? Hati-hati terkena flu. Setelah Yueru selesai berbicara, dia juga mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin itu, lalu dengan lembut mengangkat tangan batu gioknya dan perlahan meletakkannya di atas Xiao Yan. Lagi, Mu Feng, yang berada di sampingnya, mendecakkan bibirnya tanpa sadar, jelas sangat tidak berdaya. Mereka bertiga tidak bisa berkata apa-apa dan terus berjalan sampai mereka tiba di kedalaman lantai 3 dalam sekejap mata. Sejak Xiao Yan dan mereka bertiga menyeberangi gua di lantai 3 dan menghadapi penghalang misterius, Xiao Yan menjadi lebih berhati-hati, dan kekuatan jiwa Xiao Yan telah melihat sekeliling sepanjang waktu. Temukan dan pertahankan dengan tepat. Namun, kekuatan jiwa Xiao Yan tiba-tiba berputar tanpa sadar di tanah di sini, seolah-olah ada energi khusus di sini, yang menarik perhatian Xiao Yan. Masuk akal bahwa keadaan ini tidak boleh terjadi, karena Xiao Yan adalah seorang apoteker tingkat tinggi, jadi kendali kekuatan jiwanya cukup halus, dan kekuatan jiwa yang besar selalu dikendalikan oleh kekuatan kendali kuat Xiao Yan ya, jadi kapan ini terjadi, Xiao Yan harus waspada. Meskipun Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda di permukaan, dia diam-diam kagum, dan diam-diam melepaskan kekuatan jiwa yang lebih kuat, dengan hati-hati memeriksa gerakan di sekitarnya. Saya tidak tahu apakah saya tidak memeriksanya, saya terkejut ketika saya memeriksanya. Tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya sekarang memiliki energi hantu yang sangat kuat dan beberapa aura yang sangat tidak jelas, yang jelas merupakan yang terkuat di lapisan ketiga hutan mayat. Long Yi, di mana ini? Xiao Yan juga berjalan perlahan, kecepatannya melambat, dan kemudian dengan lembut berkomunikasi dengan Eternal Fire Eternal Ancient Ruler di punggungnya. Hah? Melihat ini, Yueru dan Mu Feng juga melambat. Mereka hanya ingin bertanya pada Xiao Yan apakah dia telah mencapai tujuannya, tetapi mereka menemukan bahwa Xiao Yan sedang mencari sesuatu. Di sini, tampaknya itu adalah lokasi sumur kering. Long Yi juga berbisik. Bukankah kamu bilang kamu tahu? Xiao Yan juga tidak berdaya, jadi mungkin saja Long Yi membodohinya. Aku tahu tempat ini, tapi aku tidak bisa keluar dari alam rahasia, dan keduanya berjauhan, jadi aku hanya bisa merasakan lokasi sumur kering ini secara samar. Adapun lokasi spesifiknya, namun, tingkat ki hantu di sini sangat langka di lantai 3 hutan mayat neraka, jadi seharusnya ada di sini. Long Yi buru-buru menjelaskan karena takut kesalahpahaman Xiao Yan. Kembalilah, kamu. Xiao Yan juga tak berdaya bersiap untuk menghalangi komunikasi Yi Huo Hengguchi. Tunggu, Xiao Yan. Hah? Mendengar itu, Xiao Yan juga memperhatikan. Meskipun aku tidak merasakan lokasi sumur kering, aku merasakan nafas dari harimau suci api surgawi. Harimau suci api surgawi sepertinya ada di sini. Dan ada aura yang sangat kuat di sekelilingnya. Long Yi juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa harimau suci api surgawi datang ke lantai 3 hutan mayat neraka? Dan aura yang agak tidak lemah di sekitar harimau suci api surgawi. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah Huo Shenghu juga tahu tentang harta karun di hutan mayat neraka hari itu? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Kamu harus tahu, lagi pula, harimau suci api surgawi juga tinggal di hutan mayat neraka ini, dan merupakan penguasa wilayah tertentu di lantai 2, jadi. Long Yi juga berkata, sial, jika mereka yang pertama masuk. Murid Xiao Yan menyusut rapat, dan kemudian muncul niat membunuh yang samar. Hehehe, Xiao Yan, jangan khawatir, meskipun beberapa penguasa hutan mayat Yin tahu tentang sumur kering di lantai 3 hutan mayat Yin, mereka tidak dapat melanggar larangan, jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya, yang disebut harta karun. Long Yi juga percaya diri. Begitukah? Xiao Yan juga tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ya, akan mudah untuk menyegel perusahaan terlarang dari Kaisar Hantu Kembar. Long Yi juga berkata,
Tapi Anda dapat yakin bahwa kekuatan api suci harimau harus pada tingkat tahap awal dari Kaisar Do Bintang 5. Sedangkan untuk kekuatan nafas di sekelilingnya, itu harus lebih lemah dari dia. Long Yi juga membuka mulutnya. Siapa yang lebih kuat antara kamu dan harimau api suci surgawi? Xiao Yan juga tiba-tiba tertawa, dan kemudian dengan lembut membelai penguasa kuno api abadi di belakangnya. Omong kosong. Tentu saja tenaga kerjanya hebat. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya butuh 3 pertempuran abadi untuk bergabung untuk menyegel saya? Bagaimana saya bisa bingung dengan harimau suci api surgawi ini? Long Yi juga berkata dengan arogan. Meskipun aku sudah disegel begitu lama dan kekuatanku telah turun secara signifikan, aku tetap tidak. Hei, Xiao Yan, kamu juga bisa melepaskanku saat kamu berjuang untuk membantumu bertahan melawan pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak Kaisar Do Bintang 5. Long Yi juga tersenyum, tapi senyumnya sangat menghormati kekuatannya sendiri, kepercayaan diri. Dengan tubuh naga api dan nyala api sekuat api yang berbeda, kekuatan Long Yi tidak lemah. Hei, itu persis seperti yang kuinginkan. Xiao Yan juga tertawa. Dia hanya menaklukkan Long Yi dan tidak berani membiarkannya pergi berperang sendirian. Bagaimanapun, dia memiliki kekhawatiran tentang masa depan. Karena dia baru saja menaklukkan Long Yi mau tidak mau merasa tidak puas. Jadi jika dia membiarkannya pergi berperang pada saat itu akan menjadi hal kecil jika dia secara tidak sengaja diserang, tetapi jika dia melarikan diri, itu akan menjadi masalah besar. Namun, hal semacam ini tidak akan terjadi sekarang gelombang karena api sumber Long Yi telah diserap dan ditelan oleh Xiao Yan, dan kekuatan sumbernya telah rusak, jadi dia hanya bisa mendiami penguasa kuno dari api aneh ini. Dia terus menyerap kekuatan api untuk melengkapi dirinya, tetapi Long Yi juga menemukan bahwa api di tubuh Xiao Yan sangat membantu kultivasinya. Pembawa acara mengatakan bahwa Xiao Yan masih memiliki Raja Klan Naga di tubuhnya, dan Raja Naga Emas melekat padanya. Long Yi juga lega saat ini dan siap mengikuti Xiao Yan. Ketika Raja Naga Emas kembali ke klan naga di masa depan, dia juga akan dapat memenangkan banyak keuntungan. Inilah alasan mengapa Long Yi benar-benar tidak menolak Xiao Yan, jadi Long Yi ini juga mulai membantu Xiao Yan. Lagi pula, Xiao Yan terlalu lemah sekarang. Adapun kembalinya Raja Naga Emas ke klan naga, seharusnya ada banyak waktu, tapi Long Yi tidak terburu-buru, yang dimiliki naga mereka adalah umur panjang. Adapun aura di sebelah harimau api suci hari itu harus menjadi tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin ini, Mu Yingying. Xiao Yan juga bergumam. Rupanya, dia merasakan fluktuasi panas yang sama dari nafas itu. Apakah puncak Dou Emperor bintang 4? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, Mu Yingying ini bisa menonjol di antara puluhan ribu orang ini dan mendapatkan tempat pertama. Jelas itu tidak akan sesederhana itu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Namun, Xiao Yan juga mengangkat kepalanya yang sombong. Hanya di bawah tekanan dia bisa termotivasi, jadi dia tidak bisa menahan senyum percaya diri. Ayo pergi, tidak jauh dari tujuan. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke tempat yang dia rasakan sebelumnya. Mereka bertiga berjalan perlahan. Xiao Yan juga mengarahkan kekuatan jiwa yang sangat besar di tubuhnya menuju tempat abnormal yang baru saja muncul, mencoba mencari tahu alasannya. Segera, pola kasar muncul dengan jelas di benak Xiao Yan saat kekuatan jiwanya ditarik. Informasi yang diselidiki dari kekuatan jiwa, yaitu di tengah hutan lebat tidak jauh, melalui hutan, sebidang tanah kosong, dan benda yang tiba-tiba juga berdiri di sini, sepertinya ada sumur kering. Saat ini, Xiao Yan sangat gembira. Sumur kering ini adalah tempat yang dikatakan Xiao Yue sebelumnya, dan itu juga tempat di mana Long Yi mengatakan bahwa ada harta karun terbesar di hutan mayat. Setelah menemukan lokasi sumur kering tersebut, Xiao Yan pun mempercepat langkahnya dan berjalan lurus ke dalam hutan, menuju ke tanah tempat sumur kering itu berada. Yueru dan Mu Feng juga mengikuti dari dekat. Setelah beberapa saat, ketiganya berjalan melewati hutan dan sampai di tanah kosong, dan sumur kering juga muncul di depan mereka bertiga. Sumur ini adalah tujuan perjalanan kita. Xiao Yan juga melihat sumur kering di depannya. Hati-hati, saat Mu Feng hendak keluar, Xiao Yan menangkapnya. Iya, Mu Feng juga bergerak maju perlahan, jelas agak berhati-hati. Itu di sini. Ada juga aura yang sangat bersemangat di atas penguasa kuno Yi Huo Eternal. Sumur kering ini,
Ketiganya perlahan datang ke sumur kering dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dan segera melihat ke atas dan ke bawah sumur kering. Ada puluhan kaki datar tergeletak di samping sumur kering. Hanya sumur kering yang menonjol sedikit, yang cukup aneh. Kepala sumur-sumur kering agak bulat, dan ukurannya harus cukup besar untuk menampung satu orang, tetapi sekeliling sumur kering sudah banyak yang rusak, jelas sudah bertahun-tahun. Melihat ke bawah dari kepala sumur, Anda tidak bisa melihat dasar sumur, tetapi yang Anda lihat adalah tidak ada air sumur di sumur kering ini, seperti sumur kering yang ditinggalkan. Sumurnya sangat dalam, meskipun tidak mungkin untuk melihat sampai akhir, tetapi dengan persepsi jiwa Xiaoyan yang besar, dia dapat dengan jelas merasakan aura yang sangat tidak jelas di dalam sumur ini. Sepertinya ada beberapa makhluk kuat yang tersembunyi di dalam sumur, yang sedikit ada di benak Xiaoyan, tidak jelas. Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan berkata kepada kedua temannya, "Kalian hati-hati menyelidiki ini dengan baik, apakah kalian merasa ada yang aneh di sini?" Mu Feng sedikit mengernyit dan berkata, "Xiaoyan, kamu benar, tapi aku yang paling peka terhadap hantu. Sepertinya ada beberapa rahasia di sumur ini. Namun, satu-satunya perbedaan yang saya rasakan adalah ada hantu besar di sumur kering ini. Hantu sebesar itu tampaknya menunjukkan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di dalam sumur ini. Adapun bagian yang lebih dalam dari sumur, tampaknya diisolasi oleh suatu kekuatan misterius." "Yah, aku juga tidak mendeteksinya." Yueru mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya berjongkok sedikit dan melihat ke suatu tempat di mulut sumur. "Menurutmu apa ini?" Pada saat berikutnya, Yueru juga menemukan benua baru, dan tangan gioknya dengan lembut menunjuk ke kata-kata kecil di mulut sumur kering. Sumur menekan hantu. Xiaoyan dan Mu Feng juga menoleh, melihat karakter kecil yang dimaksud Yueru, menemukan tiga kata ini, dan memanggil. "Mungkinkah ini sumur kota hantu?" Mu Feng juga sedikit terkejut. "Oh, apa itu sumur kota hantu?" Xiaoyan mendengar kata-kata Mu Feng dan mendengar beberapa petunjuk darinya. Tampaknya Mu Feng tahu banyak. "Kamu tidak tahu tentang ini. Yang disebut kota hantu adalah metode yang luar biasa untuk menyegel hantu, tetapi hantu yang disegel di setiap kota hantu adalah hantu yang sangat ganas. Makhluk hantu di dunia hantu pada dasarnya licik, dan aura mereka cukup yin, aneh dan dingin, dan meskipun aku tidak tahu apa nyala api di tubuhmu, Xiaoyan, itu sangat kuat, jadi itu adalah musuh hantu seperti itu. Sedangkan sumur hantu, saya mendengar tuanku mengatakan bahwa sumur hantu digunakan untuk menyegel hantu. Hantu di dunia hantu dibagi menjadi 3 hantu besar dari yang terkuat hingga yang terlemah, 4 hantu utama, dan 9 kaisar hantu. Adapun hantu di bawah, mereka adalah bawahan dari kaisar hantu, dan jumlah hantu juga ratusan dari mereka. Setiap kota hantu disegel dengan hantu setidaknya setingkat kaisar hantu. Hantu setingkat kaisar hantu jauh lebih kuat daripada kita manusia, dan lagi pula, tempat ini masih di hutan mayat, dan kekuatan peningkat hantu tidak kecil, jadi kita harus ekstra hati-hati. Mu Feng juga berkata, 3 hantu besar, 4 hantu besar, 9 hantu besar. Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini benar, pembangkit tenaga listrik di dunia hantu dibagi menjadi 3 dewa hantu utama, 4 dewa hantu, dan 9 kaisar hantu, tetapi 3 dewa hantu adalah orang yang paling kuat di dunia hantu, begitu pula para dewa hantu. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan tingkat pertempuran abadi manusia, seperti untuk kaisar hantu, orang terkuat memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak kaisar pertempuran manusia Anda, dan yang terlemah. Petik 2. Pokoknya, yang terlemah adalah lebih kuat darimu. Long Yi juga memikirkannya. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan juga penuh dengan garis hitam saat ini. Ketika saya disegel di alam rahasia 1000 tahun yang lalu, kota hantu ini belum muncul. Setelah saya disegel, sumur hantu kota ini ditampilkan oleh kekuatan tertentu dalam Suan Santian, tetapi menurut situasi segel di waktu itu lihat, meskipun kaisar hantu yang disegel di sini juga seorang kaisar hantu, tetapi pada saat segel, saya jelas merasa bahwa kaisar hantu tidak lengkap dan sepertinya kehilangan setengahnya. Long Yi juga mengenang keras. Oh, Xiao Yan juga penasaran saat ini. Xiao Yan dapat merasakan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di kolam dingin ketika dia berpartisipasi dalam ujian di Hongshan pada waktu itu, tetapi dibandingkan dengan Ki hantu di kota hantu di depannya, itu tidak diragukan lagi tidak signifikan. Hantu di Hanci pada waktu itu sepertinya disebut Kaisar Hantu Kembar.
Xiao Yan juga mengerutkan kening. Kaisar hantu kembar. Iya, kenapa aku tidak ingat bahwa ketika aku disegel, kekuatanku berkurang menjadi hanya setengah gelombang maka itu hanya bisa menjadi kaisar hantu kembar. Long Yi juga berseru. Mungkinkah segel di kota hantu ini benar-benar kaisar hantu kembar? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, lalu melihat ke sumur. Jika dikatakan bahwa kaisar hantu kembar benar-benar kembar, maka kemungkinan besar mereka disegel secara terpisah, sebagian disegel di kolam dingin Hongshan, dan sebagian lagi disegel di sumur kering di lantai 3 dari hutan mayat. Hanya saja setengah dari kaisar hantu kembar di Red Mountain Cold Pond jelas merupakan bagian yang lebih lemah. Adapun lapisan ketiga dari hutan mayat Yin, segel itu harus menjadi bagian yang paling kejam. Seharusnya begitu, tapi aku sudah disegel terlalu lama, dan aku tidak tahu banyak tentang dunia luar. Informasi tentang kaisar hantu kembar juga. Long Yi juga menggelengkan kepalanya, jelas tidak bisa membantu Xiao Yan. Kaisar hantu kembar, aku sangat merindukannya. Aura familiar tiba-tiba datang dari cincin Xiao Yan. Tuan, apakah kamu sudah bangun? Xiao Yan merasakan nafas ini dan sangat bersemangat, karena sumber nafas ini adalah cincin Kaisar Yan di tangannya. Tuan, apakah Anda merasa lebih baik? Hehe, Xiao Yanxi, kamu benar-benar pintar, tapi coba tebak apa yang kamu percayakan untuk memasuki dunia rahasia itu, dan energi naga apa yang kamu serap juga membuatku memulihkan banyak kekuatan. Bisakah kamu mencapai level itu? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di bawah Battle of Immortals, itu bukan masalah. Aura nakal juga terpancar dari ring. Pada saat ini, Long Yi di penguasa kuno Yi Huo Heng juga merasakan momentum Raja Keluarga Naga, tetapi menghilang begitu saja dalam sekejap. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh Raja Klan Naga. Long Yi juga bergumam pada dirinya sendiri, jelas napas sekilas ini juga ditemukan oleh Long Yi. Meskipun kekuatanku telah banyak pulih, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tubuh jiwa, masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Poin terpenting adalah tubuhmu tidak dapat mendukung keterikatan kekuatan besarku, tapi jangan khawatir, ketika kamu keluar dari sini, aku akan mengajarimu metode pemurnian tubuh yang unik untuk klan naga kita, dan kemudian. Petik 2. Hehe, Raja Naga Emas juga tertawa jahat. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan sebenarnya memiliki perasaan diperhitungkan, tetapi dia menantikannya. Lagi pula, terlebih lagi, tuannya, Raja Naga Emas, dikenal karena kekuatan fisiknya, dan dia sangat menantikan teknik pemurnian tubuh ini. Oke, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Mengapa kamu datang ke lantai 3 hutan mayat neraka? Di sini sangat berbahaya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang dalam. Lewat sini. Xiao Yan secara singkat menjelaskan beberapa hal yang terjadi sebelumnya. Haha, apakah itu sumur hantu? Benar-benar sudah lama sejak aku melihatnya. Omong-omong, Kaisar hantu kembar dan aku sudah saling kenal sejak lama. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini hari ini. Raja Naga Emas juga perlahan menatap kota hantu di depannya. Tuan, Xiao Yan juga memanggil dengan lembut di dalam hatinya. Aku baik-baik saja, aku baru ingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Raja Naga Emas juga berkata dengan sedih. Kaisar hantu kembar sebenarnya terbagi menjadi dua orang. Hanya ketika keduanya digabungkan barulah mereka bisa disebut Kaisar hantu kembar yang sebenarnya. Yang tidak disegel di Hongshan Hanci sebelumnya seharusnya Xie Yin. Adapun kota hantu di depan saya itu adalah Yin jahat. Raja Naga Emas juga bergumam. Yin jahat, Yin jahat. Xiao Yan juga berkata perlahan. Itu benar, jika kita membicarakannya secara terpisah, kekuatan keduanya adalah kejahatan lemah yang disegel di kolam dingin Gunung Merah, dan mereka hanyalah kaisar hantu kelas 6. Adapun kejahatan yang disegel di kota hantu, itu adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan kaisar hantu peringkat ke-7. Raja Naga Emas juga bergumam, dengan keseriusan dalam kata-katanya. Kaisar hantu peringkat 6, kaisar hantu peringkat ke-7. Xiao Yan juga dengan cepat menghitung di dalam hatinya. Pangkat kaisar hantu ini sama dengan kaisar pertempuran mereka. Kekuatan kaisar hantu kelas 6 mirip dengan kekuatan manusia dari kaisar petarung bintang 6. Sedangkan untuk kelas 7, kaisar hantu yang tersegel di sumur hantu ini sebenarnya sangat kuat. Xiao Yan juga sedikit waspada. Jelas, tidak ada kaisar hantu kembar yang bisa melawannya sekarang.
Dan hal yang paling menakutkan tentang Kaisar Hantu Kembar ini adalah bahwa mereka dapat digabungkan menjadi satu kesatuan. Pada saat itu, kekuatan mereka juga akan meningkat. Raja Naga Emas juga berkata. Fusi. Xiao Yan juga sedikit terkejut. Jika dua bagian dari Kaisar Hantu Kembar yang disegel oleh segel ini digabungkan menjadi satu, maka kekuatan mereka. Xiao Yan bahkan tidak bisa membayangkannya. Menurut kekuatan Xiao Yan saat ini, meskipun dia hanya berada di tahap awal dari Kaisar Dou Bintang 4, dia tidak terlalu keras kepala untuk bertarung melawan Kaisar Dou Bintang 4, tetapi untuk Kaisar Dou Bintang 5, atau Kaisar Dou Bintang 6 yang lebih kuat. Hehe, kamu tidak perlu khawatir, samar-samar aku bisa merasakan bahwa ada kehadiran yang cukup kuat di hutan mayat ini yang juga menjaga kota hantu ini. Begitu ada perubahan di sumur hantu kota ini, jelas orang itu tidak akan duduk diam. Selain itu, penanggung jawab Suan Santian yang bertanggung jawab atas kompetisi perebutan poin ini juga memiliki kekuatan yang kuat. Raja Naga Emas juga tertawa. Saya tidak tahu mengapa, setelah mendengar kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, pikiran pertama Xiao Yan adalah Xiao Yue, bahkan dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia tidak bisa melihat menembus, tetapi Xiao Yue dapat dengan mudah melihat melalui diri Anda sendiri. Ini benar-benar. Ayo pergi, ayo turun dan lihat dulu. Selain nafas separuh lainnya dari Kaisar Hantu Kembar, sepertinya aku merasakan nafas yang agak familiar di kota hantu ini. Itu jelas merupakan harta di mulutmu. Raja Naga Emas juga berkata. Xiao Yan juga masuk ke dalam sumur, siap untuk turun. Ketika Xiao Yan sedang berbicara dengan Raja Naga Emas, Yueru dan Mu Feng juga tidak menganggur. Yueru terus memeriksa sekeliling dalam upaya untuk menemukan beberapa rahasia yang tidak diketahui, tetapi setelah beberapa saat tidak ada universitas, jadi dia harus menyerah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Sebagai untuk Mu Feng, dia memegang pedang kayu dan menatap Zheng Weijing seolah memikirkan sesuatu. Mu Feng melihat ke sumur, dan setelah beberapa saat ekspresinya sedikit berubah, ada energi hantu di dalam sumur ini, tetapi jika Anda memeriksanya dengan hati-hati, tidak ada apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang kayuku, Xiu, karena kamu datang ke sini dan tidak mau pergi, itu berarti pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalam sumur ini, tapi kenapa aku tidak bisa menyadarinya sama sekali? Xiao Yan, bisakah kamu mendeteksi sesuatu? Xiao Yan melirik Mu Feng, menemukan bahwa Mu Feng mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, saya baru saja menemukan bahwa ada beberapa hantu yang tidak biasa di kota hantu ini, dan sepertinya ada sesuatu yang jauh di dalam sumur, itu hanya milik saya. Penyelidikan diisolasi oleh suatu kekuatan misterius, jadi itu sebabnya aku tahu ini. Apakah Nona Yueru memperhatikan sesuatu? Mu Feng juga melirik Yueru dengan bingung. Pada saat ini, cahaya aneh melintas di mata Xiao, tetapi menghilang begitu saja dalam sekejap dan tidak ditemukan oleh mereka. Yueru juga datang ke sisi Xiao Yan, memandangi hantu itu, dan berkata dengan lembut, aku memiliki aura aneh dalam ketidakjelasan, tapi sayangnya hilang dalam sekejap, sulit untuk mengetahuinya. Karena yang dibutuhkan Xiao Yan ada di bawah, ayo turun dan lihat. Bagaimana, menurutmu, Mu Feng? Setelah berbicara, dia menatap Mu Feng sambil tersenyum. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menyerahkan hidup saya untuk menemani pria itu, jadi bagaimana saya bisa mengingkari janji saya? Mu Feng juga bertindak seolah-olah itu tidak masalah. Cukup sulit untuk masuk 100 besar, apalagi peringkat saat ini bahkan lebih tinggi. Meski ada unsur keberuntungan, tak bisa dipungkiri bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Xiao Yan, apa yang kamu butuhkan di sini? Mu Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya ramuan obat, tapi sepertinya ada sesuatu yang memanggilku di kota hantu ini. Xiao Yan juga berkata gelombang alasan ini secara alami dibuat oleh Xiao Yan. Ketika Mu Feng mendengar ini, dia tidak bertanya lagi, dan melihat kepala sumur. Melihat ini, Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan berkata dengan lembut, sumur ini tidak besar, saya khawatir kita tidak akan bisa turun bersama. Saya pikir saya akan turun dulu dan melihat-lihat. Mu Feng dan Yueru, kalian berdua ada di sini untuk saat ini. Perhatikan gerakan di sekitarmu. Jika sesuatu terjadi, kirimkan peluit, dan aku akan segera muncul. Mu Feng juga bingung, Xiao Yan, tunggu,
bagaimana kamu bisa membiarkanmu pergi dalam hal semacam ini? Aku satu-satunya dari kami bertiga yang pandai dalam hal semacam ini. Aku harus pergi. Anda hanya tinggal di sini dan berbicara dengan Nona Yueru. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berbalik untuk mendorong Xiao Yan pergi. Xiao Yan meraihnya dan berkata sambil tersenyum, lain kali aku akan bermain sebagai striker untukmu. Kali ini, lagi pula, kamu akan menemaniku untuk menemukan tanaman obat, dan aku juga merasa ada sesuatu di kota hantu ini yang memanggil saya, tetapi Anda tidak merasakannya. Jika Anda tiba, itu akan membuang-buang waktu untuk turun. Setelah berbicara, sebelum Mu Feng dapat berbicara, tubuh Xiao Yan melayang ke sumur penekan hantu. Melihat Xiao Yan turun setelah dia selesai berbicara, Mu Feng berkata dengan marah, sungguh, mengapa kamu mengambil pekerjaanku? Dengan cara ini, kamu akan dapat melakukan segalanya di masa depan, jadi bagaimana aku bisa menjadi bodoh? Lain kali, aku tidak boleh berbicara dengannya lagi, lakukan saja dan bicara. Yueru juga memiliki ekspresi yang sama dan khawatir tentang Xiao Yan, jadi mereka berdua tidak berbicara.